Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Wahid Hasyim, mahasiswa D4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi kemajuan proyek akhir dengan judul Evaluasi dan Usulan Perkuatan Struktur Tower Saluran Udara Tekan Tinggi 150 kV Studi Kasus Tower 46 Purwodadi Kedung Ombo. Kebutuhan energi listrik di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Data menurut Statistik Tenaga Listrikan tahun 2018 sebesar 281.976 GWh, sedangkan di tahun 2013 jumlahnya 208.935 GWh. Untuk memasuk kebutuhan energi listrik di Indonesia seperti di Jawa Tengah, ada PLTA Kedung Ombo milik PT Indopower, anak perusahaan PT PLN. PLTA Kedung Ombo beroperasi tahun 1991, terletak pada perbatasan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, serta Kabupaten Boyolali. Dengan luas area 6.576 hektar dengan menghasilkan energi sebesar 22,5 MW. PLTA Kedung Ombo dilalui jalur transmisi saluran udara tegangan tinggi 150 kV Purwodadi Kedung Ombo yang terhubung dengan gardu induk PLN Purwodadi. Sebagai data informasi, di PLTA Kedung Ombo terdapat tower 46. Pada jalur transmisi saluran udara tegangan tinggi 150 kV yang berlokasi di Kelurahan Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, ada satu tower, yaitu tower 46 mengalami indikasi penurunan di kaki D tower dan pergeseran pondasi yang mengakibatkan tower 46 mengalami deformasi, sehingga dapat dibuat suatu rumusan masalah, yaitu berapa nilai kekuatan tower existing 46, 2. Berapa nilai kekuatan tower yang diperlukan untuk menahan beban yang terjadi, 3. Bagaimana metode perkuatan yang dapat dilakukan agar struktur dengan kondisi awal, 4. Berapa nilai kekuatan tower setelah dilakukan perkuatan. Scientific background. Baja merupakan material konstruksi yang memiliki sifat kegagalan ductile. Baja sendiri perlu menghitung kekuatan tekan izin dan kekuatan tarik izin, dan mengontrol batang tekan dan tariknya. Tujuannya, penelitian ini pertama mengetahui nilai kekuatan existing struktur tower, 2. Mengetahui daya tahan tower terhadap beban yang bekerja di atasnya, 3. Merencanakan metode perkuatan, 4. Mengetahui daya tahan struktur tower setelah dilakukan perbaikan. Nah, di sini bagian alur penelitian. Mulai mengumpulkan data, pemodelan, dan pengecekan. Jika iya, selesai. Jika tidak, melakukan perbaikan, penambahan, atau pembesaran, dan dilakukan pemodelan, pengecekan, dan ya. Ya, di sini hasil output dari melakukan analisis SAP 2000. Ini merekap hasil analisis tiap beban kombinasi dengan beban maksimum. Kemudian perlu adanya evaluasi kestabilan. Nilai kontrol nilai twist dan sway tidak boleh melebihi dari 4 derajat. Dapat terlihat. Kedua, nilai horizontal displacement tidak boleh melebihi dari 5% tinggi struktur. Oke. Kemudian evaluasi kekuatan tower. Bila batas maksimum 1 dan desain rasionya melebihi 1 berarti tidak oke. Kombinasi pembebanan 2, 4, dan 5 tidak oke. Kemudian memerlukan perbaikan model. Menggunakan dua cara, yaitu dengan menambahkan konfigurasi batang. Namun terlihat pada hasil output dari model A dan model B
keduanya masih memiliki nilai desain rasio melebihi dari angka 1, maka perbaikan model ini tidak cocok. Dengan pembesaran batang kritis dengan cara menyambungkan dengan plat couple, nilai desain rasio pada model ini kurang dari 1. Maka perbaikan menggunakan plat couple sangat disarankan. Nah, ini hasil penyambungan menggunakan plat couple. Nah, ini kontrol batang tekan, kemudian kontrol batang tarik, kemudian mencari perhitungan sambungan trial pertama. Di sini meninjau select pada kriteria fraktur. Nah, ini ilustrasi perkuatan sambungan plat couple. Kesimpulan sementara dari penelitian saya yaitu 1. Analisa program SAP didapat gaya tekan maksimum terjadi pada frame 211 dengan gaya sebesar 22.313 kg force dan gaya tarik maksimum terjadi pada frame 61 dengan gaya tarik sebesar 9.402,53 kg force. Profil yang digunakan menahan transmisi untuk menahan beban tekan dan tarik maksimal pada saat terjadi kerusakan pada batang L50-50x4 dengan gaya tekan 0,21 ton, L90x97x7 mm dengan gaya tarik 6,15 ton dikatakan tidak aman berdasarkan perhitungan LRFD. 3 langkah perbaikan yang dipilih yaitu dengan melakukan pembesaran dimensi penampang kritis. Dengan adanya perkuatan pada batang kritis, maka nilai kekuatan tower menjadi 7,4 ton dari kekuatan awal 22,3 ton. Saran sementara yaitu dalam melakukan input data beban kombinasi ke dalam SAP 2000 hendaknya dilakukan dengan teliti agar hasil analisis struktur yang baik. 2. Perhitungan untuk pondasi tower perlu ditambahkan dalam perencanaan struktur tower. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.